Jangan lupa subscribe, like, and share. Baik para peserta sekalian, apa yang disampaikan Ustadz Abdul Somad tadi sudah jelas bahwa hidup itu adalah ujian, dan ujian itu tidak selalu pada ketika kita mendapatkan yang dianggap oleh manusia sebagai penderitaan dalam bentuk sakit, musibah, dan sebagainya. Ternyata sakit dan sehat sama-sama ujian. Sejauh mana kita mensyukuri nikmat sehat, lalu sejauh mana kita mensyukuri nikmat sakit, demikian juga kaya dan miskin dan sebagainya. Ada 5 poin yang disampaikan Ustadz tadi, dan puncak dari keimanan seseorang adalah sejauh mana dia memiliki rasa qanaah atau ridho menerima keputusan Allah. Menerima keputusan Allah apapun. Apalagi ini Pak Ustadz, mungkin kalau kemarin ada wabah flu babi, itu lokal. Atau flu burung, itu lokal. Tapi ini sudah mendunia, pandemi. Dan saya dengar dari guru-guru kita bahwa ketika pandemi menyeluruh secara global sedunia, ini bisa disebut juga adalah tanda-tanda perubahan zaman yang Allah perlakukan pada umat manusia ketika manusia sudah sombong, sudah tidak lagi ada rasa bersyukur, sudah keluar dari tanda-tanda norma-norma yang Allah sampaikan atau gariskan. Dan ini Masya Allah hari ini seandainya Pak Ustadz, masyarakat sebagian besar mengetahui apa yang Ustadz sampaikan, mungkin tidak ada terjadi bunuh diri sekeluarga karena hanya lapar misalnya. Tidak lagi ada suami menganiaya istri hanya gara-gara kesulitan ekonomi, atau demikian juga sebaliknya istri membunuh anaknya. Ini Masya Allah yang saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan kita juga tidak bisa sekedar, ya Allah tuh orang nggak beriman banget sih sampai bunuh diri hanya gara-gara kelaparan. Tapi kita sendiri tidak ngantri nasi ke rumah dia. Ya. Jadi kita juga tidak peduli. Nah, peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi pada umat manusia dalam konteks kekurangan iman itu karena tidak hadirnya para bapak-bapak dari masyarakat ini. Misalnya, apakah RT RW-nya ngecek ada orang miskin di daerah kita? Apakah juga lurahnya, camatnya, atau pemerintahannya hadir nggak ketika orang itu miskin ada, dan sebagainya. Apalagi dalam konteks pandemi seperti ini. Nah, untuk teman-teman sekira, apa yang disampaikan oleh guru kita, Pak Ustadz Abdul Somad, ini adalah dinamika yang sangat tergantung berpulang kepada kemampuan secara mentalitas dan kekuatan iman bagi kita menghadapi yang disebut oleh Ustadz tadi ujian. Baik itu dalam kesenangan maupun dalam kesulitan. Biasanya ketika orang ingat sama Allah, ya Allah ini ujian berat betul, sakit. Tapi ketika dia bisa beli mobil mewah, bisa ke luar negeri, dia enggak. Tidak pernah. Ketika kita sakit, ya Allah kenapa aku yang dikasih sakit? Tapi ketika dikasih jalan-jalan ke Eropa, kenapa? Ya Allah kenapa aku yang harus mendapatkan tiket? Enggak ada itu cerita kayak gitu. Ya, bahkan termasuk saya mungkin. Ketika seseorang mungkin tidak lagi menerima popularitas atau kekayaan, ya Allah, nasib aku jadi begini amat ya. Dia tidak mengatakan, mengapa aku waktu itu dikasih popularitas, ya Allah, kenapa aku yang populer, kenapa aku yang kaya? Tidak ada. Selalu manusia bertanya, why me, my God? Kata Allah, why not? Jadi ini saya kira persoalan-persoalan yang ini. Nah untuk itulah saya kira kita punya kesempatan dengan Pak Ustadz untuk berbincang. Saya kira saya coba kepada Ibu Rina Gunawan dari keluarga besar An-Nafisah untuk bisa menyampaikan apa sih seharusnya kita menghadapi apa yang secara global tadi 5 poin disampaikan oleh Ustadz tadi, menghadapi ini karena setiap orang, setiap individu Pak Ustadz, terlepas dari soal iman, ini kemampuan mental dulu lah. Kemampuan mental pasti berbeda-beda. Dan mentalitas serta iman tidak berbanding lurus dengan kecerdasan akademik sekalipun. Mau sekolahnya apa kek gitu. Ya kan? Kalau kecerdasan akademik itu berbanding lurus, mungkin S3 nggak ada yang suka miskin tuh di penjara karena koruptor. Gitu. Nah, jadi ini saya kira selalu tidak berbanding lurus Pak Ustadz. Nah, untuk itu saya kira Pak Ustadz bisa menjelaskan. Silakan Teh Rina untuk bisa menyampaikan apa sih undang-undang yang harus bagaimana sih menyampaikan kepada jamaahnya bahwa dalam hidup seperti ini. Teh Rina dapat ujian, saya dapat ujian. Apalagi ini sebagian besar adalah artis. Hidupnya dia penghibur. Dan dunia hiburan itu adalah kebutuhan keempat. Setelah pangannya beres, sandangnya beres, papannya beres, baru orang nanggap hiburan. Makan aja susah kok nanggap penyanyi. Penyanyi maka kolaps lah. Gitu. Apalagi pelawak. Miing cengar-cengir ngelawak ngapain orang lagi covid gini. Nah, ini kan masalah. Jadi pekerjaan saya hilang sudah gitu loh. Nah, bagaimana cara kita menghadapi dengan qanaah, dengan sabar, dengan segala ya Allah, Engkau yang punya. Jadi kita, nah ini untuk membangun itu mungkin saya bisa menjelaskan pada anak saya, tapi saya sendiri ketika kata istri saya, ya
ini listrik udah bunyi, nut, pulsanya habis. Ya, ini kredit karya. Ya, ini tagihan arisan ya. Ini segala macam. Ini muncul. Nah, ini kan udah mulai pusing. Nah, ini kan mental kita saat diuji dalam hal ini. Nah, silakan Teh Rina untuk bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan oleh jamaahnya Anak Bisa, nanti menyusul kepada Teh Luki dari Riyadhus Shalihin dan Teh Marini Jumanlis dari Soleha Asmaul Husna. Fadal. Mangga Teh Rina, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Miing sebagai MC. Dan ini bertepatan karena ada Meli juga di sini yang akan menanyakan lewat majelis taklim saya. Nah, berkaitan dengan ini Ustadz, hidup ini kan bagian dari cara Allah untuk melihat keimanan hambanya. Nah, seberapa tebal limit dari Allah melihat kekuatan manusia menjalani hidup di zaman abnormal ini? Misalnya, untuk orang-orang yang kena PHK, terus masih harus menghidupi keluarga, tapi sudah berusaha cari kerja, nggak dapat juga gitu, sementara istri dan anak nggak mungkin nggak makan. Apakah dalam kondisi seperti ini ada toleransi dari Allah untuk berhutang, atau melakukan hal-hal yang sudah jelas dilarang? Nah, apakah Allah yang Maha Tahu ini bisa memberikan toleransi? Itu saja, Ustadz. Terima kasih. Langsung Kang Ming. Silakan, Ustaz. Saya kira langsung satu-satu. Terima kasih Teh Rina. Ketika tetangga kita kena PHK, lalu spontan keluar dari mulut kita, kasihan ya tetangga kita kena PHK, semoga sabar, dia sedang diuji. Ini ada yang perlu diperbaiki di kepala kita. Kenapa kita melihat bahwa ujian itu cuma ke dia? Sesungguhnya 25% ujian itu ke dia. Yang 75 itu sesungguhnya ke kita. Kita juga sedang diuji, kamu kok nggak bisa bantu dia? Kan kesempurnaan iman ketika bisa nolong orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu nggak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti sayang pada diri sendiri. Cara berpikir kita, mindset kita, cara pandang kita, wijhatun nazar kita sedang diluruskan Allah dengan pandemi ini, bahwa dia diuji dengan nggak makan, dia udah sabar beberapa hari. Tapi kita nggak sabar untuk mengeluarkan zakat kita, sodakoh kita, infak kita. Makanya ketika saya awal kali melockdown diri 16 Maret, saya sampaikan ke pengurus masjid, mari kita data 40 rumah keliling masjid, 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 kiri. Cari tetangga yang susah nggak makan. Target kita makan aja dulu. Kita kumpulkan beras, sembako, 20 kilo beras, telur ayam, semua kebutuhan pokok, bungkus, antar ke sana. Kalau mau kirim foto, share di Instagram, medsos, wajahnya ditutup. Bagaimana rasanya kalau wajah kita dipajang di sana? Oleh sebab itu, maka mereka diuji, tapi sesungguhnya ujian terbesar adalah ke kita. Ujian mereka, ujian kesabaran, hatinya menerima takdir Allah. Ujian kita adalah kesabaran mengeluarkan rezeki yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Maret, April, Mei, Juni, Juli masih berlanjut dari masjid kami. Saya mengajak, kenapa masjid? Kenapa masjid? Kita ingin ada keterikatan umat dengan masjid. Bagi yang tidak punya keterikatan dengan masjid, ibu-ibunya oke, melalui majelis taklim. Maka kalau ini kita laksanakan, apa yang dikhawatirkan Kang Miing, apa yang dikhawatirkan Teh Rina, kita bisa minimalisir. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Orang akan ditolong Allah selama dia mau menolong saudaranya. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang melepaskan saudaranya dari kesulitan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, dilepaskan Allah dia dari berbagai macam huru-hara kesulitan pada hari kiamat. Waktu sakratul maut sulit, waktu dimasuk di liang lahat dijepit tanah sulit, waktu bangkit dari kubur di padang mahsyar sulit, waktu amal ditimbang sulit, waktu hisab sulit, waktu meniti titian shiratal mustaqim sulit, masuk neraka sulit. Tapi kalau kita mudahkan urusan orang sekarang, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Saya hanya bisa mengajak, menganjurkan, tapi teknisnya di lapangan, komunitas-komunitas ini bergerak,
setelah dia sekedar jadi ceramah tausiah, lalu diaplikasikan di dalam komunitas-komunitas kajian surau langgar musola, maka insya Allah banyaklah yang terbantu dari saudara-saudara kita. Contoh kasus tadi, sampel kecil PHK. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Mereka kena ujian, ujian ke kita juga lebih besar. Demikian Kang Ming. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terina mudah-mudahan dapat menjawab apa yang ditanyakan tadi. Dan sesungguhnya bahwa apabila kita memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan berikan kemudahan kepada kita. Silakan Teh Luki Reza. Teh Luki. Terima kasih Kang Ming, Kang Dedi, atur nuhun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi selalu. Alhamdulillah. Saya hanya ingin bertanya ini mengenai pandemi ini ya. Menurut Pak Ustadz, ini pandemi ini merupakan ujian atau musibah untuk kita orang Muslim ya. Kemudian keduanya ada yang nitip pertanyaan dari majelis saya. Untuk sholawatan, zikir dan lain sebagainya, kita niatkan untuk kesembuhan dan lain sebagainya dihitung, maksudnya dihitung sekian itu apa boleh atau tidak gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, galau, sakit fisik, sampai duri yang menusuk telapak kaki, maka itu sesungguhnya cara Allah menghapuskan dosa seseorang. Gundah gulana, galau, susah hati, sakit kepala, demam, sampai duri yang menusuk tapak kaki, kafarallahu anhu biha sayi'atuh, Allah bersihkan dosa orang. Apalagi pandemi yang membuat orang cemas, takut, ngeri, maka sesungguhnya ini cara Allah menghapuskan dosa orang. Yang kedua, ada orang yang berbuat dosa, lalu diazab Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf, mestinya kamu ngajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, mestinya kamu ngelarang orang buat mungkar, jangan judi, jangan zina, jangan LGBT, jangan perbuatan maksiat, tapi diam. Maka Allah turunkan azab. Ini juga adalah bagian dari azab Allah karena umat ini diam, enggak peduli kepada kemungkaran. Ini adalah azab. Yang ketiga, ada orang yang sudah diletakkan Allah dalam surga VVIP, tapi pas dicek amalnya kurang. Malaikat cek amalnya kurang, tapi dia udah ditempatkan letaknya di surga. Kata Allah, coba uji dia. Kalau dia sabar, lulus, letakkan dia di tempat yang atas. Jadi 3 kemungkinan. Pertama, penghapus dosa. Yang kedua, azab. Yang ketiga, mengangkat derajat. Bagi kita, di antara yang 3 ini kira-kira yang mana dia? Pertama, menghapus dosa. Yang kedua, laknat, azab. Yang ketiga, mengangkat derajat. Maka kita husnuzon kepada Allah. Kita sudah sholat, puasa, zakat, haji, ngaji. Kita sudah amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita tidak masuk kelompok ini. Tapi mungkin saya, Abdul Somad, yang banyak dosa. Dosa riya, dosa sum'ah, dosa ingin dipuji, dosa ingin dimuliakan, dosa ingin disanjung-sanjung, dosa ingin dipanggil profesor, doktor, insinyur, haji, segala macam. Maka mungkin ini cara Allah menghapuskan dosa saya. Dan saya husnuzon. Saya husnuzon, mungkin nama saya sudah masuk daftar VVIP. Daftar masuk surga Jannatul Firdaus. Sesuai abjad. Abdul Somad. Kang Miing jauh di bawah. Abdul Somad sudah masuk. Cuman pas dicek amalnya, ini amalnya kurang. Kita uji dia dengan pandemi corona. Kalau dia sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasan amalnya bighairi hisab, unlimited, tanpa batas. Di antara yang 3 ini kita yang mana? Husnuzon kepada Allah. Dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Husnuzon pada Allah. Yang kedua, gimana kalau ada orang sholawatnya 100 kali? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu tasbihnya 100 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Habis itu selawat, habis itu istighfarnya 100 kali. Astagfirullahaladzim. Apa hukum mematok angka 100, 200, 1000, 2000, 70? Apa hukumnya? Ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah.
dia sebelum tidur malam menyimpul tali alfa uqdah, 2000 simpul. Tali panjang, dia simpul 2000 simpul, sebelum tidur malam dia hitung pakai 2000 simpul itu. Yusabbihu alfa uqdah, dia bertasbih 2000 simpul. Subhanallah. Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, nama penulisnya Imam Az-Zahabi. Riwayatnya sahih. Abu Hurairah sebelum tidur malam memetik, nggak pakai tasbih, memetik simpul tali 2000 simpul. Itulah dalil boleh hitung-hitung pakai angka. Nah, kita sekarang nggak perlu copot tari jemuran lalu buat 2000 simpul, nggak perlu. Cukup dengan tasbih digital aja. Mau tidur malam, dapat 2000, tidur. Jangan setelah 2000 dipoto. Alhamdulillah 2000. udah 2000. Cukup kita aja yang tahu. Jadi buat hitung-hitungan 100, 200, 700, 5000 boleh hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kami. Terima kasih Ustaz. Insya Allah saya kira ini satu wawasan baru. Kadang-kadang juga teman-teman suka WA gitu tengah malam, tahajud yuk. Tapi kan kita kalau WA kan nggak kedengeran. Kalau niat bangunin telepon ya. Baik Pak Ustaz. Mudah-mudahan dari kriteria tadi, saya sih tadi nama saya ada di bawah, saya mau ngejar Ustadz aja, megangin tangannya dulu, biar sampai sorga Firdaus. Di tengah pandemi tadi kemarin ini, insya Allah saya kemarin alhamdulillah dioperasi ngangkat kantong empedu, jadi mudah-mudahan nambah lah, sakitnya bukan main ya kata Ustadz tadi, mudah-mudahan dihapuskan dosanya, amin. Karena mungkin bekal saya ke sorga tidak mencukupi gitu. Dengan dosa-dosa dan masa lalu dan sebagainya, minimal ya dekat dengan orang soleh seperti Ustadz Abdul Somad ya, hingga ingat begitu saya ketemu nanti di sana, Ustadz masih ingat anak nggak? Oh ingat ya, ikut dong. Masih bisa ke surga. Mangga Teh Marini silakan, mohon tidak mengulangi pertanyaan yang sudah dibawakan Teh Rina sama Teh Luki. Mangga. Iya. Nuhun Kang. Hai Ya, sama-sama. Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada Alhamdulillah sehat. Sehat. Ada pertanyaan dari kami. Di zaman pandemi ini kan bermacam-macam masalah yang kita hadapi. Bahkan aku aja beberapa bulan yang lalu ada salah satu makeupku, bahkan dia itu mau bunuh diri karena dia udah menghadapi masalah seperti ini. Nah, ada zikir atau doa yang paling baik yang bisa membuat kita bisa melewati masalah ini dengan baik. Apakah ada zikir atau doanya yang pas gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marini Zumarnis. Mau dipanggil Teh Marini atau Uni Marini Zumarnis? Uni orang Awa. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Kerja setan yang pertama, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan ke dalam hatimu al-faqra. Kau nanti akan miskin, kau nanti akan sakit, kau nanti akan mati, hidup ini terlalu sulit. Semakin terus setiap hari. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia yang terus berbisik-bisik di dalam hati manusia. Secara gramatikal bahasa Arab, yuwaswisu itu dalam bentuk fi'il mudhari. Mudhari itu artinya present and future. Maka dia nggak berhenti, terus tidak putus. Yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati, dari kalangan jin. Nanti kau akan susah, kau akan di PHK, tabunganmu akan habis, gini ini gelap, akan terjadi resesi ekonomi, ini bla 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 bla. Setelah ya'indukumul faqra, dilanjutkan wa ya'murukum bil fahsya. Dia suruh kamu melakukan perbuatan dosa. Jadi langkah setan yang pertama, dia bisikkan rasa kekhawatiran yang sangat tinggi, kecemasan, sampai asam lambung melimpah ruah, naik ke otak, panik, lalu kemudian anxiety, lalu kemudian stres, lalu kemudian depresi. Setelah itu baru wa ya'murukum bil fahsya. Setelah kamu dibuatnya galau, putus harapan, diperintahkannya kamu berbuat dosa, maka melihat tali jemuran seperti lambaian bidadari. Akhirnya digantungkanlah ke atas, diikat, dilihatkan tuama, lalu kemudian melompat, rupanya talinya yang putus, nggak jadi mati. Kita akan berakhir dengan bunuh diri
Karena dengan bunuh diri, setan akan punya teman di dalam neraka. Setan itu pola kerjanya adalah ngajak. Induknya iblis. Di bawah iblis ini adalah setan. Lalu mengajak. Setelah nanti di neraka, dia akan mengatakan, aku hanya mengajak saja, dan hari ini aku tidak lagi bisa menjadi penolong bagimu. Na'udzubillah. Itu cara kerja setan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Inna syaitana lakum aduun. Setan itu musuh bagi kamu. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuh. Setelah kita sadar bahwa yang mengajak untuk bunuh diri itu adalah setan, dibisikkannya ke dalam hati, maka sekarang obatnya bersihkan hati dari setan. 3 langkah. Pertama, ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Diucapkan di mulut, ditancapkan ke dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terasa dia, diucapkan di mulut, dalam hati, di jantung, yang berdegup, yang berdetak. Mulut menyebut, hati terasa, ditancapkan ke dalam pikiran. 3, mulut, hati, kepala. Dari mana dia berasal? Dari hati. Mulut, hati, kepala. 3 itu mesti connect. Dalam sholat juga begitu. Allahu Akbar kabira, mulut. Walhamdulillahi katsira. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Zikir juga begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut, hati, kepala. 3 ini mesti sinkron. Kalau tidak, dia sama seperti kita nyetir atau bawa motor. Ketika kita bawa motor, mungkin kita agak-agak lari, luruskan lagi. Agak naik trotoar, luruskan lagi. Begitu dalam kehidupan ini. Pertama, ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang lebih panjang. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Yang lebih panjang. A'udzubikallimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lamah. Yang lebih panjang, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Siapa namanya? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Apakah Dia hidup? Al-Hayyu, Dia Maha Hidup. Apakah Dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum, Dia mengurus hidup saya. Apakah Dia ngantuk dan tidur? La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Apa kekuasaan Dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada orang yang bisa nolong saya? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Tahukah Dia apa yang ada dalam hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah Dia mengatur hidup saya? Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Hebatkah Dia? Wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu ditancapkan ketika kita baca ayat kursi, Allah turunkan malaikat menjaga kita, menjaga hati kita, maka setan menjauh. Yang pertama. Yang kedua, berjamaah. Wa minal isnaini ab'adu. Kalau kamu berdua, setan menjauh. Pak Ustadz, saya berdua dengan teman itu, kok makin dekat dengan setan? Oh, temannya setan juga. Oleh sebab itu menjauhi setan. Berteman dengan orang yang kira-kira jauh dari setan. Bukan berteman dengan setan berwujud manusia. Yang tersinggung berarti setan. Oleh sebab itu maka mesti kita jaga ini. Wa minal isnaini ab'adu. Karena ketika kita sendirian, orang selevel Abu Bakar Siddiq aja ketakutan. Ketika mau hijrah kan bersembunyi 3 hari 3 malam di Jabal Sur. Menggigil Abu Bakar ketakutan. Siapa yang menguatkan hatinya? Nabi. Apa kata Nabi? La tahzan. Don't be sad. Jangan takut, jangan cemas, jangan sedih, jangan galau. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Jadi kalau ada yang galau, datangi Kang Miing. Insya Allah galaunya hilang. Kalau ada yang laki-laki, yang perempuan jangan. Kalau galau, pergi ke Mas Antohud. Ada yang galau, pergi ke Teh Meli. Sesuai dengan jenis kelamin masing-masing. Maka ikuti majelis-majelis ta'lim. Ikuti majelis solihah asmaul husna. Ikuti. Maka ini mesti ada orang yang menenangkan kita. Makanya andai dia tidak Islam sekalipun, dia akan pergi ke psikiater, akan pergi psikolog, akan pergi ke komunitas-komunitas. Makanya kalau umat Islam tidak membuat ini, nanti orang akan mencari ke tempat yang lain. Yang ketiga, doa. Sesungguhnya ketika Allah memberatkan beban di pundakmu, Dia tidak ingin menyiksamu, tapi Dia ingin kau bersimpuh sujud kepadanya. Karena kalau sudah terlalu berat pundak ini, kita tak sanggup lagi berdiri, maka kita akan bersimpuh sujud ke tanah, berbisik ke tanah,
maka malaikat-malaikat di langit akan mendengarmu dan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Maka tak ada lain yang bisa diucapkan, Allahu Akbar, engkau maha besar, aku kecil. Subhana rabbiyal a'la, engkau maha tinggi, aku rendah hina. Man tawadha'a, siapa yang merendahkan dirinya, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat. Bagaimana saudara-saudara kita, 2 hari yang lalu saya baca di internet, anak umur 16 tahun bunuh diri. Stres, depresi, dia ambil tali sabuk karate, dia lilit di lehernya, dia gantung, mati. Semua sahabatnya komen-komen, innalillah, 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 innalillah. Yang bisa menyelamatkan kecuali yang 3 tadi, insya Allah. Demikian Ibu Uni, Teh, saya kembalikan ke Kang Mi. Terima kasih Pak Ustadz. Teh Marini mudah-mudahan bisa menjawab dari atas pertanyaan tadi. Yaitu tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa Allah akan menguji kita dengan rasa ketakutan, takut kelaparan, takut tidak bisa hidup, takut nganggur, takut segala macam. Dan untuk Pak Ustadz ketahui bahwa jamaah ini rata-rata mereka hidup dalam dunia kesenian, sehingga paling tidak orang-orang yang pernah pernah populer, pernah menikmati ini, sehingga begitu dapat ujian seperti ini adalah suatu pekerjaan yang bukan main. Nah, 3 poin tadi, yaitu bagaimana cara menjaga diri kita dari godaan setan, dan kita harus berjamaah dengan atau berteman dengan musuhnya setan. Musuhnya setan berarti orang baik ya Ustaz ya. Jadi ya, yang terakhir adalah doa. Bahkan doa pun insya Allah bisa berubah takdir mungkin. Karena kita bermunajat kepada Allah. Dan keputusasaan itu tidak jarang kita temukan di dalam kehidupan masyarakat. Dulu teman saya juga ada yang putus asa Ustaz. Sampai dia mau loncat di atas jembatan ke sungai. Begitu loncat, dia tergulung oleh ombak sungai itu, oleh arus sungai itu, dan nyangkut di batu. Dia hanya mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah, untung gue bisa berenang. Jadi sebetulnya niat atau tidak bunuh dirinya, tapi yang jelas bahwa keputusasaan itu mendorong perilaku orang. Tadi Ustaz sudah mengatakan inline antara pikiran, hati, dan ucapan harus menjadi satu garis lurus yang disebut dengan iman. Nah, sekarang saya mau mengundang di sini juga ada Teh Meli, ada Kang Sultan. Silakan salah satu di antaranya yang ingin menyampaikan. Teh Meli dulu mungkin saya undang, Teh Meli. Kang Miing, punten ada pertanyaan dulu di chat. Bentar. Apa itu pertanyaannya? Dibacain aja. Coba dibacain. Di sini saya nggak dapat nih. Tadi ada yang saya baca, Pak Ustadz, saya ingin menolong anak yatim, tapi saya tidak punya uang, Pak Ustadz. Gimana caranya? Ya. Ini mana, Bu? Silakan. Bertanya, mangga. Kang Sultan. Tadi ini mana jatuh ini? Tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya gitu, saya ingin menolong anak yatim tapi tidak punya uang, gitu Pak Ustadz. Mohon dijawab yang itu. Terima kasih. Kita selalu mengkonotasikan yang namanya nolong itu materi, menolong itu uang, menolong itu sembako. Padahal mendengarkan orang ngomong curhat itu juga nolong. Sebetulnya orang yang sedang kena musibah, kesusahan itu kalau cerita dengan kita, dia sebenarnya bukan mau minta solusi dari kita. Dia cuma mau ada orang yang dengar dia. Kan nggak mungkin dia ngomong ke dinding. Maka dia mau cerita. Setelah dia ceritakan, dia luapkan, dia luahkan, dia menjadi lapang. Kita tinggal, iya betul, iya betul, mantap, lanjutkan, mainkan, gas. Sebenarnya dia cuma mau dengar kita ada komen, itu saja. Saya mau merubah cara pandang kita bahwa nolong itu tidak selamanya dengan uang. Coba kita lihat bagaimana Allah Ta'ala merubah uang menjadi yang lain. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, maka Allah akan bangunkan untuknya satu istana di surga. Bangun masjid kan uang. Tapi ketika orang tidak punya uang, diganti dengan yang lain. Man sholla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang sholat 12 rakaat sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah.
maka akan dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Kalau kau bisa dengan uang, bangun masjid. Kalau nggak bisa dengan uang, maka engkau sholat. Jadi ketika datang Fatimah menghadap Nabi, ya Rasulullah, aku nggak bisa, tangan ini letih nimba air karena Adi susah, nggak ada uang. Maka Nabi mengajarkan zikir. Jadi bagi yang kita tidak mampu membantu menolong anak yatim dengan uang, kita bisa ajar mereka ngaji, kita bisa arahkan mereka pada kebaikan. Saya salut dengan adik-adik mahasiswi yang nongkrong di traffic light, di lampu merah. Mereka tarik ini adik-adik jualan koran dan yang tidak berpendidikan. Lalu kemudian mereka yang dari jurusan fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, mereka mengajarkan adik-adik ini supaya nanti bisa dapat ijazah. Mereka nggak punya uang, tapi mereka bisa mendidik. Mereka tidak punya uang, tapi mereka bisa mengarahkan. Kalian nanti kalau ketemu orang yang megang-megang kamu, jangan mau ya dek, itu pelecehan seksual. Nanti kalau ada orang gini-gini, jangan mau ya. Jadi tidak selamanya bantuan itu dengan uang. Oleh sebab itu yang punya uang, bantu dengan uang. Yang tidak bisa dengan uang, bisa dengan yang lain. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil. Antul qiya akhaka biwajhin falqin. Bertemu dengan orang dengan wajah yang cerah. Menemui orang dengan wajah yang cerah itu juga bagian dari perbuatan baik. Likulli sulama minkum shadaqah. Setiap tulang-tulang sendi inilah sedekah. Kalau kau punya uang, kasih uang. Kalau kau tak bisa, mengangkatkan barang orang, meringankan beban orang. Jadi kita diajarkan Islam untuk tidak melihat kebaikan dari satu pintu saja. Karena surga itu dimasuki dari banyak pintu. Ada yang rajin puasa sunat, ada yang rajin belikan orang buka puasa, ada dengan memberikan pertolongan. Maka ini semua adalah perbuatan baik. Kalau kau sanggup dengan uang, buat dengan uang. Kalau tidak, maka banyak kebaikan yang lain. Demikian, Kang. Terima kasih Ustadz, bahwa orang bisa beramal, mengabdi atau beribadah dengan apapun yang dia miliki. Punya tenaga, silahkan tenaganya dengan pikiran, dengan ilmu, dengan harta yang Ustadz sampaikan. Kang Sultan mah enggak? Kang Sultan silakan. Kang Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang Sultan. Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Udah nggak jadi bertanya nih Kang Deddy ini, udah diwakilin sama teman-teman juga, kan tidak boleh diulang. Jadi saya kangen aja sama semuanya nih. Insya Allah kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala nih. Amin. Daripada Amin. sekarang. Amin. Itu aja. Kang Sultan. Kang Arwan Diwakilin tadi sama Teh Luki. Masya Ya, Allah. mangga. Baik. Ya, nuhun. Ini ada satu pertanyaan lagi dari jamaah. Ustadz, mohon doa karena kami sedang mengumpulkan dana untuk sewa rumah tahfiz dan pondok yatim Duafa Rafa Bekasi. Semoga Allah memudahkan urusan kami. Mohon doanya deh Pak Ustadz. Di akhir majelis kita akan bacakan Fatihah, sholawat, memohon doa kepada Allah yang punya program-program rumah tahfiz, yang nyewa bisa beli, yang belum ada bisa nyewa, maka semuanya akan menjadi kekal abadi, diwakafkan, ninggal kita, mereka baca tahfiz, ngapal, maka mengalir pahala ke kubur kita, lapang alam barzah kita, semangat terus cari rezeki, tapi orientasinya bukan lagi dunia, semangat cari rezeki untuk beli rumah, untuk wakafkan untuk rumah tahfiz. Demikian. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Teh Luki. Ustadz, Ya, sebelum kita berakhir, saya ingin bertanya. Ini kan pandangan manusia kadang-kadang ketika dia sudah merasa dirinya saleh, misalnya dengan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh atau individual, kesalehan ritual, tapi kadang tidak begitu peduli dengan kehidupan sosial atau muamalahnya. Ini hukumnya seperti apa di antara ketika ketidakseimbangan antara kedua ibadah tersebut, Ustaz? Seandainya cukup dengan kesolehan individual, yang penting soleh sendiri, Nabi nggak turun dari Jabal Nur. Nabi itu cukup aja nerima wahyu, ikra, habis itu makan, tidur, sholat, makan, tidur, sholat, tunggu malaikat maut datang, mati, selesai. Seandainya kesolehan individual itu enough, cukup, sahabat Nabi nggak akan ada yang sampai ke Maroko. Dari Makkah ke Maroko naik pesawat itu 5 jam, Kang Miing. Sahabat Nabi ke sana naik onta. Uqbah sampai ke sana. Lalu kemudian mereka sampai ke Andalusia, Real Madrid, Barcelona, Spanyol sekarang. Itu untuk apa? Itu untuk kesolehan sosial.
Makanya dalam hadis dikatakan laisa bil mu'min, kamu tidak beriman. Siapa yang tidak beriman itu? Yabitu syab'anan wa jaruhu ila jambihi ja'i'un. Sanggup tidur lelap, tetangganya kelaparan, enggak beriman. Suatu ketika ada seorang ulama pergi haji, namanya Abdullah ibnul Mubarak. Namanya Abdullah ibnul Mubarak, pergi haji. Kampungnya Marwa. Sampai di suatu kampung, jamaah haji di depan, Abdullah bin Mubarak di belakang. Dia ngelihat ada seorang perempuan ngambil bangkai burung di tong sampah. Lalu dia tanya, kenapa kamu ambil bangkai burung ini? Untuk dimasak, dimakan, Tuan. Kenapa kamu masak bangkai burung? Itu kan haram. Haram bagi kamu, halal bagi kami. Kamu muslim, muslimah. Muslimah kan haram. Nggak ada lagi yang dimakan. Kalau nggak ada lagi yang dimakan, mati. Daripada mati kan halal makan ini. Maka Abdullah ibn Mubarak mengajak semua jamaah yang mau berangkat tahun itu, tinggalkan, sisakan 20 dinar saja, 20 keping uang dinar saja untuk kita pulang kampung. Sisanya biaya ini berikan kepada perempuan ini karena dia fakir miskin. Oleh sebab itu, untuk haji yang kedua, ketiga, karena haji pertama wajib. Kalau haji pertama memang wajib. Tapi haji untuk yang kedua, ketiga, umroh, lebih baik bantu fakir miskin. Oleh sebab itu kalau ada orang yang soleh, zikirnya mantap, baca Qur'annya khatam, tahajud tiap malam, tapi nggak peduli kepada tetangga, la yu'minu, kamu tidak beriman. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang, cinta kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Tidak akan beriman kita selama kita bisa ganti baju baru, bisa ganti mobil baru, bisa ganti rumah baru, yang melihat mendongak ke atas sementara tetangga kita tidak makan, maka kita berpikir berbagi. Yang nggak sanggup sendiri, buat komunitas-komunitas. Alhamdulillah kami punya komunitas namanya Yayasan Tabung Wakaf. Di kami insya Allah ini kami akan bawa ke kampung. Di kampung-kampung, diantar sekarang. Di tempat-tempat yang tidak makan daging selama ini. Bagi mereka daging itu sesuatu yang wah luar biasa. Maka kita salurkan ini semua. Yang bisa sendiri, mantap. Yang nggak bisa sendiri, buat sebuah komunitas. Maka saya senang sekali ada berbagai komunitas Nafisa, komunitas Asmaul Husna, komunitas Riyadul Jannah, dan komunitas-komunitas yang lain. Alaikum bil jamaah. Hendaklah berjamaah. Karena kalau sudah berjamaah, bisa lebih banyak yang bisa kita lakukan. Demikian, Kang Wing. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, saya mendapatkan wawasan baru. Karena tidak jarang juga mungkin pesantrennya luas, santrinya banyak, tapi kampung sebelahnya ada yang kelaparan, dia juga nggak tahu. Gitu. Jadi ini banyak contoh-contoh sosial, saya kira keimanan itu hanya diukur dari soal kesalahan ritual. Baik, saya undang Teh Meli. Mangga Teh Meli. Sama Kang Anto. Mohon disingkat-singkat karena waktu asarnya sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih sekali tadi pertanyaan udah disampaikan ke Rina yang pertama banget dan udah disampaikan sama Rina, udah dijawab juga sama Ustadz. Jadi terima kasih Kang Miing. Aku udah tadi pertanyaannya udah disampaikan sama Rina. Makasih juga buat semua di sini ya. Ini sebenarnya aku bukan termasuk kajian di mana-mana tapi boleh masuk. Alhamdulillah, terima kasih. Senang banget. Terima kasih. Terima kasih Teh Meli, terima kasih Mas Anto. Senang banget Ya. Meli ikut sama Mas Anto. Kang Deddy, punten Ya, ini ada silakan. 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah dari Ranti. Aduh, alhamdulillah yang memfasilitasi semuanya ini Zoom. Beda manfaat ngaji dalam hati dengan dilafazkan itu apa? Dan pertanyaan yang kedua, kalau belum akikah boleh berkurban atau tidak? Pertanyaan dari Dewi. Terima kasih. Ini ada lagi satu nih, maaf punten titipan. Tadi dari Nini Karlina di sini juga ada datang nih. Katanya mengenai kurban di zaman pandemi ini banyak yang bilang boleh dengan uang atau harus memang dengan hewannya saja. Yang mana yang betul? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Baik. Tidak ada hubungan akikah dengan kurban. Bukunya bisa di-download di internet dalam bentuk PDF, 33 tanya jawab kurban. Abdul Somad, enter. Like and share. Akikah saya, itu kewajiban, akikah saya, itu tanggung jawab bapak saya terhadap diri saya.
Adapun kurban itu tanggung jawab diri saya terhadap saya. Jadi nggak ada hubungan. Jadi bahwa saya sekarang punya uang 2,5 juta, saya pergi ke masjid daftar kurban, lalu kemudian dulu saya belum akikah, ya nggak apa-apa. Adapun hadis mengatakan kullu mauludin, setiap anak yang lahir rahinatun bi aqiqatihi, tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihlah kambing pada hari yang ke-7. Yu'laku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Hari ke-7, nggak bisa hari ke-7, hari ke-14. Nggak bisa hari ke-14, hari 21. Hari 21 nggak bisa, nggak usah ngeliat kalender lagi. Sebulan, setahun, 2 tahun, kelas 6 SD, SMP, SMA. Kapan aja bisa. Bapak, Ibu, Teteh, yang sekarang mau akikah, silakan akikah. Cukup akikah aja, nggak perlu cukur rambut lagi dan ganti nama. Buat akikah, makan bersama fakir miskin. Adapun yang punya uang 2,5 juta sekian, mau berkurban, silakan daftar kurban. Jangan alasan karena belum akikah. Lo nggak kurban, aku belum akikah. Tiap tahun alasannya itu terus, belum akikah lalu nggak berkurban. Oleh sebab itu maka silakan akikah, maka silakan akikah, yang belum akikah silakan berkurban, tidak ada hubungan. Lalu kemudian berkurban dengan uang. Saya tidak pandai berfatwa. Selama ini kalau saya jawab-jawab itu semuanya ngutip pendapat ulama. Karena berfatwa itu ajra'uhum lil fatwa ajra'uhum lin nar. Orang yang paling berani berfatwa, orang paling berani masuk neraka. Saya takut. Maka saya selalu ngutip pendapat ulama fulan. Pendapat ulama Al-Azhar, tempat kami belajar di Mesir dulu, memfatwakan kurban tidak bisa digantikan dengan apapun. Nggak bisa diganti dengan semen. Nggak bisa diganti dengan batu bata. Nggak bisa digantikan dengan tanah. Kalau tanah, batu bata, semen namanya wakaf. Kalau uang namanya infak sodakoh. Kalau hewan namanya kurban. Jadi kalau yang punya uang 2,5 juta, dia mau berkurban, silakan berkurban. Tapi kalau nggak mau, silakan bersedekah. Jangan alihkan ini ke sini. Yang mau kurban, silakan kurban. Yang mau sedekah, silakan sedekah. Ustadz pilih yang mana? Saya tahun ini tetap kurban. Sudah saya store ke pengurus masjid. Dan saya tetap sedekah sesuai kemampuan saya. Dua-duanya kita laksanakan. Demikian tentang masalah kurban. Ada satu yang belum terjawab, saya lupa. Apa, Ustaz? Lupa pertanyaannya, Kang Wing. Satu pertanyaan tadi. Dari siapa ya? Saya juga nggak nyata tuh. Ya, yang Dari mana? Ranti, tadi beda manfaat ngaji dalam hati dengan dilafazkan. Oke. Kita disuruh iqra, bacalah. Bacalah itu dalam bahasa Arab berbunyi bersuara, baca. Adapun orang yang baca nggak berbunyi, nggak bersuara, diam saja. Itu namanya muthala'ah. Kalau berbunyi bersuara namanya qiraah. Makanya kita disuruh qiraatul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu namanya qiraah, iqra, membaca. Ada suaranya, ada bunyinya, ada panjang pendeknya, ada matnya, ada tajwidnya, ada idghamnya, qalqalahnya, ikhfa'nya, gunnahnya, bila gunnah. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ternyata dalam tekanan nafas, dalam penggunaan ikhfa', qalqalah, gunnah, bila gunnah, itu ada psikologisnya, menenangkan. Makanya disebutkan iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang memberikan syafaat setelah mati dan memberikan ketenangan ketika hidup. Bahkan tidak hanya membacanya, ketika mendengarnya juga. Lalu apakah kami yang baca Quran nggak bersuara itu nggak dapat pahala? Ini mesti saya jelaskan secara utuh. Ada 5 proses interaksi kita dengan Quran. Proses yang pertama, dengar saja. Nggak baca, nggak ngomong, dengar saja. Idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Nabi pun pernah mendengar. Sahabat Nabi disuruhnya baca, namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Iqra. Kata Abdullah bin Mas'ud, ngapain saya baca Quran? Quran kan diturunkan kepadamu. Kata Nabi, aku mau dengar.
Makanya kita kadang dengar MP3. Saya pun suka dengar ponakan anak saya baca. Saya mau dengar. Proses pertama dengar. Yang kedua baca. Nah inilah yang kita baca tadi. Baik baca bersuara ataupun baca tidak bersuara. Tapi yang bersuara namanya qiraah. Yang nggak bersuara namanya mutola'ah. Yang ketiga paham. Ngerti maknanya. Beli Quran yang potong-potong terjemah. Ya ayyuha, hai orang-orang. Allazina yang amanu, beriman. Kutiba, diwajibkan. Alaikum, bagi kamu. Siyam, kita ngerti kosakata. Kosakata yang terbanyak dalam surat Al-Baqarah. Siapa yang menguasai kosakata dalam Al-Baqarah, mudah dia memahami yang berikutnya. Begitulah indahnya susunan Al-Quran. Dengar, baca, faham, amalkan, ajarkan. Yang paling mulia di antara kita semua bukan ustaz. Yang paling mulia khairukum, yang paling mulia man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran wa 'allamahu, dan mengamalkan Quran. Yang selama ini baca belum pakai suara, bagus karena dia sudah pada anak tangga kedua, tapi dia lanjutkan lagi. Demikian Kang Mei. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian, para jamaah kajian kita di kesempatan sore ini. Alhamdulillah, Masya Allah kita mendapatkan begitu banyak ilmu, wawasan, dan insya Allah meningkatkan keimanan kita, kesabaran kita dalam menghadapi ujian hidup ini, terutama di COVID-19 ini. Semoga kita istiqomah, di luar ini pun kita tetap menjalankan apa yang diperintahkan Allah, yaitu menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, mungkin pendek saja kesimpulan dinamika dari awal tadi kajian kita, ya, sampai dari yang 5 poin itu mungkin highlightnya saja sedikit, lalu disambung dengan doa. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi, dan mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridho Allah, sehingga kita diberikan ilmu yang baik, ditinggikan derajatnya, diberikan kesehatan, dan tentunya Allah ridho atas pertemuan kita di kesempatan hari ini. Terima kasih pada teman-teman sekalian, pada jamaah-jamaah yang hadir, dan teman-teman artis yang lainnya. Fadhal Ustaz, nanti ditutup langsung dengan doa. Silakan. Kuatkan keyakinan dengan meyakini bahwa ini ujian dari Allah. Dengan adanya ujian ini, kita menjadi lebih soleh secara individual dan sosial. Dengan ada ujian ini, kita menjadi lebih takut kepada Allah, karena kita melihat segala kekuatan hancur musnah. Dengan ujian ini, kita menjadi lebih khusyuk berdoa kepada Allah. Dengan ujian, kita menjadi lebih punya waktu untuk merenung dan berpikir. Dengan ujian, kita menjadi menyiapkan diri, menyiapkan bekal. Tetap beraktivitas, cari uang, tetap semangat kerja, tapi pandangan kita tidak lagi dunia oriented, tapi akhirat oriented. Besarkan akhirat dalam hatimu, maka dunia akan kecil dalam pandanganmu. Besarkan Allah dan akhirat dalam kepalamu, maka masalah dunia ini hanya setengah sayap nyamuk dalam hatimu. Kalau dunia terasa kecil, maka kita punya keberanian untuk menghadapi apapun. Keberanian tidak membuat engkau cepat mati, ketakutan tidak membuat engkau lama mati. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semakin bersemangat cari rezeki. Yang masih ngontrak untuk rumah tahfiz bisa beli, yang sudah ada semakin banyak cabang-cabang tahfiznya, lapang kubur kita, terang alam barzah kita. Al-Haziniyah untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.